Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Irlazar Saputra dari kelas 11 Otomas 3. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu ATV 312. Nah, jika kawan-kawan penasaran, kawan-kawan bisa nonton video selanjutnya. Ini juga ada pengertian dari ATV 13, yaitu Variable Frequency Drive atau VFD. Adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan dan torsi motor listrik dengan cara memvariasikan frekuensi serta tegangan yang dapat disuplai ke motor. Kemampuan ini dapat meningkatkan efisiensi energi serta fleksibilitas operasional dalam berbagai aplikasi industri. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama itu ada efisiensi energi. Dengan mengendalikan kecepatan motor, VFD dapat mengurangi konsumsi energi hingga 50% dalam aplikasi tertentu. Yang kedua itu ada peningkatan kontrol proses. VFD memungkinkan kontrol kecepatan dan torsi motor yang presisi, sehingga memungkinkan pengoperasian pompa, konveyor, dan mesin lainnya dengan lebih baik. Yang ketiga itu ada mengurangi tekanan mekanik. Dengan memberikan akselerasi dan deselerasi yang halus, VFD meminimalkan tekanan mekanis pada motor dan beban yang digerakkan. Nah, yang terakhir itu ada biaya instalasi yang lebih rendah. VFD seringkali dapat menghilangkan kebutuhan akan komponen mekanis tambahan seperti kontak roda gigi dan kopling, sehingga menghasilkan biaya pemasangan dan pemeliharaan yang lebih rendah. Dalam memakai ATV 312, kita mendapatkan keuntungan dan kerugian. Yang pertama itu ada keuntungan. Sini kita mendapatkan efisiensi energi tinggi. VFD menyesuaikan kecepatan motor dengan kebutuhan beban yang dapat mengurangi konsumsi energi secara gratis. Yang kedua itu ada pengendalian proses, memberikan presisi tinggi dalam mengatur kecepatan, aliran, atau tekanan. Yang ketiga itu ada soft start atau stop, mengurangi lonjakan arus saat start dan beban mekanis pada komponen motor. Yang keempat itu ada perlindungan motor. VFD memiliki fitur perlindungan integrasi terhadap kelebihan beban atau overload. Yang kelima itu ada fleksibilitas operasional. Kecepatan motor dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita mendapatkan kerugian juga. Yang pertama itu adalah biaya investasi awal yang tinggi. Harga perangkat VFD, pemasangan dan komponen pendukung tergolong mahal atau tinggi. Yang kedua itu ada harmonik dan gangguan elektromagnetik. VFD dapat menghasilkan harmoni yang berpotensi mengganggu peralatan elektronik lainnya. Yang ketiga itu ada overhead atau panas pada saat motor dijalankan. Yang keempat itu ada kerusakan bearing dan winding. Tegangan tinggi dari VFD dapat merusak bearing dan isolasi belitan motor, khususnya pada motor yang lama. Yang kelima itu ada kebutuhan maintenance atau keahlian, membutuhkan operator dan teknis yang khusus untuk pengaturan dan perawatan yang lebih kompleks. Nah, di sini juga ada kode-kode yang pada saat kita gunakan dalam ATV 312, yaitu ada OCF, overcurrent, yaitu drive triplet terbeban lebih atau besar. Yang kedua itu ada SCF atau short circuit fault, hubung singkat pada saat output atau kerusakan lilitan motor. Yang ketiga itu ada INF atau internal fault, gangguan internal drive bisa disebabkan EMI atau koneksi internal longgar. Yang keempat itu ada OPF, output path loss, salah satu fase motor hilang, kabel putus atau arus terlalu kecil. Yang keempat itu ada LEF atau 4-20 MA loss, sinyal referensi 4-20 MA pada A13 terputus. Yang terakhir itu ada DCP atau DC injection braking, mode pengerangan DC aktif, bukan kesalahan. Nah, di sini juga ada parameter utama, yaitu ACC, yaitu waktu akselerasi. Nah, di sini kita bisa mengatur akselerasi pada saat motor awal dijalankan. Yang pertama itu ada 0,1 sampai 99,9 detik. Nah, yang kedua ada dek, yaitu deklarasi. Waktu deklarasi itu dia pada saat motor mau berhenti, itu kita membutuhkan berapa waktu. Nah, di sini juga ada LSP, yaitu kecepatan rendah, HSP itu ada kecepatan tinggi,
ITH itu adalah arus thermal motor. Yang kedua, yang keempat itu ada frekuensi standar atau BFR, dan FCS atau reset pabrik. Nah, di sini juga ada tampilan status yaitu RDY itu adalah ready, drive siap digunakan. CLI itu adalah collision, pembatas arus aktif. Yang ketiga itu ada OEL yaitu motor mengalami beban lebih. Nah, di sini kita akan menunjukkan bagaimana cara setting lokal pada saat menjalankan motor dengan menggunakan ATV 312. Ini kita akan menunjukkan bagaimana cara pengoperasian lokal ATV. Yang pertama itu ada pilih dan tekan tombol mode sampai muncul tampilan lock. Yang kedua, LED point akan bergerak naik dan turun. Nah, yang ketiga itu ada tekan tombol run, maka motor akan mulai bekerja. Yang keempat itu ada putar tombol putih atau potensiometer, maka putaran motor akan berubah sesuai dengan parameter di setting. Yang kelima itu ada tekan tombol stop, maka motor akan berhenti bekerja. Di sini juga ada catatan yang kita harus masukkan dalam ATV 312 untuk mengontrol motor. Yang pertama itu ada LSP yaitu low speed, itu kita memakai 0 Hz. Yang kedua itu ada high speed, kita menggunakan 50 Hz. Dan akselerasinya yaitu 3 detik dan dekselerasinya kita menggunakan 1 detik. Nah, informasi error, jika muncul tanda error atau OPP atau OCF, artinya drive tidak sanggup bekerja karena overcurrent, sehingga motor akan berhenti bekerja. Gitu saja yang bisa saya katakan, maaf jika ada salah kata. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.